Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kau Allah kami yang luar biasa. Kau Bapa yang kekal yang selalu memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan pada sore jelang malam ini Tuhan kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Bersama dengan ibadah Tuhan yang Tuhan Yesus berikan buat kami dengan hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Elia Esther Tuhan Yesus. Bertahtahlah di atas puji-pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, sebab hanya Engkau, sebab hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawa kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Glory, haleluya. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Selamanya haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Haleluya Yesus. Kami puji Kau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu,
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, haleluya, Yesus, ku menyembahmu. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk lagi lebih dalam lagi dalam kasih Tuhan, kita mau angkat satu buah pujian dalam sukacita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 sekali lagi haleluya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah diberkati lewat pujian, penyembahan. Tiba saatnya kita masuk lagi lebih dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu Evangelis Elia Esther. Tuhan Yesus berkati. Shalom buat kita semua. Haleluya. Ya, shalom. Ya, terima kasih ya Ibu Adeline ya. Shalom juga buat Ibu Hetty juga ya. Selamat jumpa, ketemu kembali ya. Puji Ya, Tuhan. terima kasih Bu Lia Esther. Oke, ya ini puji Tuhan ya. Saya sampaikan saat ini tentang kebenaran yang sejati ya. Nah, di sini kebenaran yang sejati itu seperti apa? Di sini ada contoh yang luar biasa ya. Di Alkitab saya sampai tertarik sampai saya kasih tema ini adanya di Filipi ya, di Filipi 3 ya. Kebenaran yang sejati itu seperti apa sih ya? Banyak hamba Tuhan juga ternyata ikut di dalam kebenaran sejati itu belum sejati, belum sempurna ya. Tapi di sini Paulus ini sempurna di mata Tuhan ya. Maka coba kita lihat di Filipi 3 ayat 7 ya. Kita lihat sebentar di Filipi 3 ayat 7. Bicara tentang kebenaran ini ya, yang sejati, karena godaan terlalu kuat ya, tantangan begitu banyak, jadi banyak yang gugur ya. Di sini Filipi 3 ayat 7 ya, dikatakan apa? Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, terima kasih Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk tema yang kau berikan Tuhan, kebenaran yang sejati itu seperti apa ya Bapa. Biarlah menurut kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami ya Bapa. Karena kehendak kami itulah Bapa dunia yang ingin terus memujuk kami. Tetapi biarlah kehendak-Mu Tuhan yang menguatkan, mengokohkan kami, sehingga kami boleh diperkenan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus, Mai Roh Kudus, ambil alih seluruhnya. Setiap sabda-Mu Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Urapi lidah hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang tidak terbatas Tuhan, memampukan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami tercelik oleh sabda-Mu yang hidup ini ya Bapa, sehingga kami boleh dimerdekakan Bapa oleh sabda-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami saat mengucap syukur. Kinali bihana rabatu kumi, rabata kata karabasi karatamina kalabasana, kinali bihata karabasekina. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, kami akan bagikan Tuhan Yesus. Hanya satu kisah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, firman ini katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, dahulu ya. Di sini katakan apa?
hidup masa lalu yang penuh dosa. Paulus ini yang tidak mengerti akan kebenaran, ya. Dia itu, ya, dia banyak ya memperdaya, ya, melakukan yang di luar dugaan dia. Rasanya Paulus ini merasa benar, ya. Tapi di sini katakan di ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Begitu dia mengenal Kristus, dia merasa dirugikan dengan masa lalu dia, dengan perbuatan dia, ya. Nah, di sini nah, di sini yang Tuhan juga menegur kepada kita, ya. Apakah yang dahulu ini masih kita bawa-bawa terus, apa kita tinggalkan? Nah, di sini ya, kita contoh memberikan dengan Paulus ini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, dulu pun saya masih single begitu, merasa keuntungan, ya saya bisa bebas merdeka ya, nyakitin orang kayaknya bebas merdeka, merasa tidak berdosa ya. Itulah karena belum mengenal Tuhan, kayaknya kalau udah nyakitin orang bisa nangis sudah senang gitu ya. Itu saya dulu ya. Coba lihatin, itu manusia dosanya itu ada ya. Jadi kayaknya itu takut Tuhannya belum ada, mengenal Tuhannya belum, hanya sekedar. Saya lah, itulah saya dulu ya. Makanya saya Tuhan panggil saya saat ini untuk benahi diri. Maka dikatakan apa ya? Bagaimana sih di sini? Coba lihat lagi ya di ayat 8 ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Di sini ya dikatakan ya, bagaimana waktu setelah Paulus mengenal Kristus ya, dikatakan di sini apa? Dia lebih mulia ya dari segala sesuatunya. Maka dikatakan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua, ya, lebih mulia ya. Aku percuma banyak harta, banyak kedudukan, ya, punya jabatan, kata Paulus, percuma kalau aku nggak mengenal Kristus. Ternyata Kristus itu lebih mulia katanya, lebih agung, ya. Kenapa? Baru dicelikkan Paulus baru sadar diri. Mungkin kita dulunya kali bangga dengan kemampuan, kehebatan, ya, kebisanya kita, ya. Tapi itulah ya, begitu dikenal dengan Tuhan, Paulus merasa apa? Merasa dia menyesal masa lalunya, tapi dia belum terlambat karena Tuhan yang memanggil. Maka di sini ya dikatakan karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi apapun yang dia ada, ya tidak ada yang keuntungan, tidak ada ya tentang apa jabatannya, kedudukannya, kehebatannya, ya kemampuannya dia merasa benar. Ternyata itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Kristus, lebih mulia di atas segalanya. Kenapa? Karena dia ketemu dengan yang benar, yaitu Allahnya Israel, yaitu Yesus Kristus, ya. Maka di sini katakan, apakah di sini Paulus sadar? Di sini dia sadar diri. Kenapa? Karena di sinilah Paulus ada pertobatan total, ya. Maka di sini katakan ayat 8 ya. Ya, di sini karena akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Di sini Paulus telah melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah. Paulus sadar melepaskan apa yang terikat di dunia, semua sia-sia. Ya, Paulus katakan semuanya sia-sia. Buat apa aku punya seisi dunia jika tidak ada bersamanya Tuhan? Ya, di sini Paulus sadar diri, ya. Jadi ada satu keinginan Paulus, ya. Cuma satu keinginan Paulus ini. Coba lihat di sini, ya. Aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dia supaya memperoleh Kristus. Kenapa di sini ada satu tekad keinginan Paulus, ya, untuk memperoleh Kristus? Karena tahu di dalam Kristus ada keajaiban, di dalam Kristus ada kekuatan, di dalam Kristus ya dia merasa mampu, merasa hidupnya berbeda dengan masa lalunya dia. Kenapa? Dia berarti lagi tidur, dibangkitkan rohnya sama Tuhan, dicelikan untuk melihat dunia ini. Ya, nah di sini ya. Maka di sini katakan apa? Ya, coba kita lihat lagi ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di sini Paulus menyadari ya, Paulus menyadari dulu merasa paling benar ya dengan pemikirannya sendiri,
ya, dengan suka-sukanya dia, ya, dengan hikmatnya dunianya, kalau bisa tekan orang, ya, di sini ya, bisa bunuh orang, itu udah senang, bisa bunuh orang Kristen dulu, waktu Paulus dulu ya, dia bisa bunuh orang, wah dia bisa hebat gitu, menganiaya orang Kristen, ya di sini. Udah, nah di sini dikatakan apa? Ya, jadi hidup dia itu karena dia tidak tahu, tidak mengenal Tuhan, ya, tapi Tuhan itu apa? Bisa mengubahkan dia, menunjukkan bahwa Tuhan itu sanggup penjahat jadi penginjil. Makanya kita ini harus hati-hati menghadapi orang yang macamnya rasanya nggak mungkin ini orang ini bertobat. Tapi kalau Tuhan menjamah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saya aja dulu tukang main-main ya, tukang iseng ngerjain orang ya. Kok saya bisa jadi sekarang pembicara bener loh saudara. Pikir itu nih saya, kok Tuhan aku bisa diambil sama Tuhan ya. Mimpi apa? Saya bilang tuh ya. Saya nggak punya mimpi untuk jadi hamba Tuhan. Saya nggak punya mimpi untuk memberitakan Injil. Karena pikiran saya hanya satu, bisnis, usaha itu pekerjaan saya, masa lalu saya. Tapi kok Tuhan kenapa mengambil saya? Berarti Tuhan menolong saya untuk menyelamatkan saya. Kata Tuhan, cukup kamu katanya ngejar terus uang, dikejar-kejar terus kata Tuhan. Kamu udah cukup kata Tuhan. Sekarang aku akan pakai engkau. Memang nggak enak saudara, kalau waktu diprosesnya memang nggak enak ya. Terus terang saya nggak enak. Ya kalau mau secara daging, udah aku mau jadi dunia. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Yang Tuhan pikirkan apa? Keselamatanmu yang harus dibenahi. Karena Tuhan akan menyelamatkan kita. Dunia ini akan terlena. Ya, maka di sini katakan ya, Paulus di sini dia suka-sukanya dia ya dengan jalannya sendiri ya, nggak hidup dengan sesuai firman ya. Nah di sini bagaimana dengan kita saat ini? Sadarkah kita atas panggilan kita saat ini ya? Benarkah, adilkah di dalam panggilannya? Tuluskah di dalam melayani Tuhan? Takutkah akan Tuhan kata Tuhan ya? Masihkah pakai pikiran kita? Paulus ini bisa berubah total. Nah, saat ini bagaimana kita yang sudah Tuhan percayakan banyak? Masihkah kita mengejelimet? Masihkah kita ini memakai logika? Masihkah kita menengok ke belakang? Nah, di sini ya. Jadi ini yang Tuhan minta. Kebenaran yang sejati ini harus seperti Paulus, radikal, benar-benar radikal untuk dia. Ya. Seringkali kita dipercayakan sama Tuhan ini masih tanda petik ya, gitu. Masih banyak tuntutan, masih banyak ngomel, masih nggak puas, betul? Nah di sini, sedangkan Paulus ini benar-benar dia ambil jalan pintas, dia mau ambil dalam terobosannya. Maka di sini coba kita lihat lagi di sini ya, di ayat 9-nya ya. Paulus menyerahkan hidupnya dengan sepenuh hati ya, maka Tuhan memberikan anugerahnya kepada Paulus. Lihat ini sini ya, yaitu kebenaran yang telah dianugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Karena Paulus percaya akan firman-Nya, akan janjinya, Tuhan berikan anugerahnya. Apa sih anugerah itu? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, yang tidak ada menjadi ada. Itulah hidup dalam kasih anugerah. Ya, nah di sini Paulus ini mendapatkan dari situ kenapa? Karena dia begitu pure percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian di ayat 10 dikatakannya apa? Ya, yang ku kehendaki ialah apa? Ya, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Di sini jawaban Paulus ya, ku kehendaki apa katanya? Mengenal kebangkitannya. Bagaimana membawa kuasa api Roh Kudus? Nah, Paulus itu ingin bangkit daripada orang-orang mati, ingin menjadi radikal, ingin dipakai menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana membawa kuasa api Roh Kudus? Aku mau bangkit Tuhan daripada orang-orang mati. Maka di sini ya, mengenal kebangkitannya Tuhan, mengenal kuasanya ya. Yang B-nya apa? Persekutuan dan penderitaannya, maksudnya apa? Dia mau bayar harga. Ya, persekutuan dalam penderitaannya. Jadi persekutuan dalam penderitaannya itu apa? Dia mau bayar harga, walaupun dia dicemooh, walaupun dia dikatain, enggak mau pusing Tuhan aku, Pak, aku mau bayar harga, pokoknya aku mau menyenangkan Engkau, aku tidak mau kecewa. Hebat nggak? Paulus begitu radikal, ya. Nah kemudian apa? Dia menjadi serupa dengan dia. Berarti kalau dia ingin menjadi serupa dengan dia, berarti dia ada buah-buah rohnya. 9 buah roh ini dia makan sama Paulus untuk digenapi rencananya Tuhan.
Hebat nggak Paulus ini? Ya, maka di sini jelas, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di sini ya, dalam kematiannya apa? Berarti Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini toh, Tuhan, aku ini pakai Tuhan, aku yang berdosa ini Tuhan, sudah Engkau tetapkan, sudah Engkau pilih aku Tuhan. Aku mau jadi radikal, aku membuang sampah yang di belakang, aku tidak mau nengok lagi. Bagaimana dengan kita saat ini? Benarkah kita pelayanan Tuhan? Benarkah kita ini sudah dipanggil sama Tuhan? Masihkah kita menengok ke belakang? Hati-hati ya. Nah di sini, seringkali kita bisa gagal di mata Tuhan. Rasanya kita sudah benar, belum tentu benar. Pasti kecewa selalu ada. Kenapa? Karena menghadapi orang-orang fasik, orang yang tidak berkenan, orang yang tidak melakukan firman. Apakah kita kecewa? Pasti ada kecewa. Betul? Pasti ada kecewa. Ya, tapi Tuhan memampukan dan Tuhan menguatkan ya. Nah, kemudian coba lihat ke saat ini di Filipi 3-nya ayat 13b ya. Filipi 3 ayat 13b-nya dikatakan apa? Ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lihat di sini Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Hebat gak Paulus ini? Dia melupakan masa lalu dia. Perbuatan dia, aku Tuhan, aku tidak mau nengok lagi. Aku mau berlari kepada tujuannya. Inilah. Ini yang Tuhan cari saat ini. Di dalam anak-anak Tuhan. Di dalam hamba-hambanya. Gak mau pusing lagi. Tuhan, aku mau berlari, aku tidak mau nengok lagi masa lalu. Ya, orang mau ngatain apa, kayak dia berjalan, dia mau memperoleh hadiah ya di sini. Kenapa? Karena aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Berarti Paulus matanya hanya tertuju kepada Tuhan karena dia sudah ketemu dengan kebenarannya, sudah ketemu dengan Tuhannya. Tuhan sanggup mengubahkan penjahat jadi penginjil. Dahsyatnya saudara. Makanya seringkali saat ini orang sudah dipakai jadi hamba Tuhan, masih dikritik. Dia kan masa lalunya begini, begini. Ngapain mesti diungkit-ungkit, betul nggak? Lihatlah sekarang yang sudah jadi hamba Tuhan. Kenapa mesti ngeritik hamba Tuhan? Mungkin yang ngeritiknya juga dia juga berdosa masa lalunya. Nah inilah sukanya orang ngecas, sukanya orang itu suka menghakimi. Itu berarti dia belum melakukan firman Tuhan. Nah di sini penting sekali ya, bagaimana kebenaran yang sejati seperti Paulus. Dia tidak mau pusing, aku mau fokus kepadamu saja Tuhan. Nah di sini ya. Nah kemudian kita lagi saat ini ya di ayat 11-nya, Filipi 3 ayat 11-nya ya. Di ayat 11-nya dikatakan apa? Ya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di sini dia mau meninggalkan, dia tidak mau nengok ke belakang. Aku akan melupakan masa lalu supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan apa di sini? Akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Maksudnya apa? Orang-orang yang biasa-biasa, yang apa? Yang tidak hidup dalam Tuhan, dia mau dipakai sama Tuhan. Dia mau menunjukkan kuasa Roh Kudus bekerja supaya dia bisa memenangkan jiwa lebih dan lebih lagi. Hebat nggak Paulus? Dia radikal dengan Tuhan. Dia mau berkualitas. Dia mau bayar harganya. Tapi seringkali orang yang tidak mau bayar harga, mau enaknya aja, mau insannya aja, tapi harganya nggak mau bayar. Nonsense kata Tuhannya, kamu jangan memikirkan untuk kemuliaanku, kamu sendiri tidak mau bayar harga kata Tuhan. Nah, pentingnya kita bayar harga ini ya, karena tidak ada gratis dalam segala sesuatunya ya. Nah, hanya di dalam Tuhan juga tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar kalau ingin menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, di sini ya, kebangkitan orang-orang mati. Kemudian ayat 14-nya apa tujuannya di sini? Ya supaya aku ingin beroleh kebangkitan dari antara orang mati, ayat 14-nya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus di sini. Karena dia ada panggilan, dia berlari ya, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lihat di sini Saudara.
Paulus ini dahsyat luar biasa. Memang waktu dia melayani juga dicecah sampai orang nggak percayakan sama dia. Tapi dia nggak mau pusing ya. Sampai saudara sudah tahu ceritanya ini banyak sekali ya. Tapi bagaimana saat ini yang Tuhan mau ya sebagai kebenaran yang sejati. Apa sih yang Tuhan mau? Coba kita lihat bentar di Yohanes 8. Yohanes 8. Apa yang Tuhan mau ya di kebenaran sejati di Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan apa? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia ada pendusta dan bapa segala dusta. Lihat di sini iblis ya, dikatakan apa? Ya, iblislah menjadi apa? Bapakmu dengan keinginanmu sendiri, ya, ya, atas kemauannya sendiri, bukan bertanya kepada Tuhan. Tapi aku maunya seperti ini, ngaturnya Tuhan, bukan bertanya sama Tuhan, ya. Ia tidak melakukan kehendak Tuhan. Hati-hati saudara. Ya, banyak orang begitu sudah dikabulkan, sudah dilaksanakan, ya sudah diberkati, lupa melakukan kehendak Tuhan. Yang penting aku puas, yang penting aku happy. Lihat saudara, Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, yang tidak mengembalikan segala sesuatunya. Kenapa? Karena di sini Tuhan kata, iblislah yang menjadi bapakmu. Lihat di sini. Kenapa sini iblislah menjadi bapakmu? Karena ini dikatakan dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginanmu, keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi bagaimana hidup dalam kebenaran? Ada dalam firman, yaitu melakukan kehendak apa yang Tuhan mau. Memang kalau kehendak Bapa itu berlawanan dengan daging kita, betul? Kalau memang hidup kalau separuh masih daging itu berat ya, banyak tantangan. Firman akan didebat, ya tidak bisa masuk. Tapi kalau manusia alam roh yang benar-benar sama-sama ngeroh itu akan mengalir, tidak ada hambatan. Tapi kalau manusia masih setengah daging itu akan jadi bentrok, nggak bisa nyambung. Ya, dilawan firman ini jadi membah. Ya, nah di sini hati-hati ya. Ya, tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lihatin, ngeri ya. Kalau bapaknya, bapak dunia yaitu iblis, menguasai kita, sampai begitu diberkati kita lupa daratan, lupa akan firman janjinya. Saudara akan didakwa sama Tuhan. Jadi hati-hati sekali, iblis ini terdik licik ya untuk memperdaya. Nah, kemudian apa lagi saat ini? Ya, hidup dalam kebenaran ada kemerdekaan. Ya, di sini. Kalau kita memang hidup dalam kebenaran itu ada kemerdekaan. Coba lihat di ayat 32-nya, Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat di sini. Ya. Di sini dikatakan apa? Tuhan akan memerdekakan kamu, ya, tidak terikat dengan masalah kehidupan, ya. Jadi kita tidak ditawan lagi oleh iblis karena apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau engkau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, apa maunya Tuhan, maka Tuhan akan memerdekakan engkau dari masalah hidup. Engkau akan diberikan damai sejahtera, ada sukacita, ya, ada anugerah yang besar yang menyertai kita. Kenapa? Karena kita dimerdekakan daripada hukum dunia ini. Nah, di sini ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu jika ada syaratnya. Kalau engkau melakukan. Kalau tidak melakukan, tidak ada kemerdekaan. Tetap iblis itu mengincar kita, ya, menawan kita, gitu ya. Daging itu susah untuk dilepaskan. Ya, jadi dengan siapa kita bergaul, kita harus cerdik juga. Kita harus mawas diri juga. Amin. Jangan kelilipan. Kenapa? Ini sudah akhir zaman. Kita harus sortir siapa dengan siapa kita bergaul. Kita harus cari orang-orang yang radikal juga. Amin ya. Nah, kemudian kita lihat lagi apa lagi ya? Apa yang Tuhan inginkan lagi di Roma 1 kembali ya, ke Roma 1. Roma 1 ayat 18. Roma 1 ayat 18. Ya.
Dikatakan apa? Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Serem nggak? Tuhan katakan apa? Ya, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Lihat, kalau orang dibilang kefasikan orang itu berarti orang yang tidak melakukan firman, ya ini bahaya sekali ya. Dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, menindas orang-orang benar, menista orang benar, ya dengan apa? Dengan kelalimannya dia, dengan komprominya dia. Ya lihatin. Di sini Tuhan katakan apa? Murka Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang fasik yang menekan orang benar. Ya, sehingga dia melawan, dia menghujat, dia memberontak akan firman, disampaikan juga dia tolak firman. Ya, saudara tahu ya, apa sih yang sangat sensitif di dalam segala hal yang diusik oleh manusia? Bapak Ibu tahu? Apa sih yang sensitif dengan kita kalau kita diusik? Ada yang tahu nggak? Apa sih yang sangat sensitif kalau diusik manusia? Ya, ada yang tahu apa yang apa? Coba. Paling sensitif kalau diusik di dalam anak-anak Tuhan. Harga diri, Bu. Ya, Harga ya, diri. ya, harga diri. Terus apa lagi? Ya, ada lagi. Apa lagi? Harga diri. Terus ada yang tahu? Kepercayaannya, Ya, kepercayaannya, kepercayaannya. Oke. Terus ada lagi? Apa yang Dosanya, Bu. yang Dosanya, paling Bu. kalau diusik. kenapa? Dosa. Dosa. Ya, terus ada lagi? Apa? Bu Meska? Iya, marah Bu ya kalau orang usik kita gitu loh. Ada yang sangat sensitif sekali. Kalau diusik ini di dalam Alkitab, ya tidak teruji manusia itu apa yang sangat terusik sekali, paling sensitif sekali untuk dunia. Saudara tahu apa? Dalam hal apa, saudara? Dalam Ras. perpuluhan. Diusik langsung dagingnya muncul. Betul? Muncul dagingnya. Langsung direkayasa. Tidak melakukan firman kata Tuhan, ujilah aku. Tidak teruji, dia gagal di mata Tuhan. Makanya jangan minta kemuliaan, Tuhan tidak akan berikan. Ingat sama waktu orang kaya itu, Tuhan aku sudah mempersembahkan ini dan itu. Kata Tuhan, oke persembahkan dirimu. Waktu serahkan hartamu, langsung lemas. Kenapa? Itulah dunia. Manusia dunia ini gagal di mata Tuhan. Di sini ya, pasti akan diusik ya. Kalau harga diri diusik, oke lah, nggak apa-apa. Kita matikan daging, mungkin kita ada kecewa ya. Terus marah, kita memang nggak boleh marah ya. Gitu kita harus sadar diri gitu ya. Memang manusia bukannya kita nggak bisa marah, tetap bisa marah sama Tuhan. Ya jangan munafik lah ya. Kita pasti bisa marah sama Tuhan juga gitu ya. Apalagi ya, semua bisa terusik ya. Tapi bagaimana setting untuk netral di mata Tuhan ini? Nah, di sini. Kebenaran yang sejati inilah yang Tuhan tuntut ya. Tidak ada tuntutan di mata Tuhan. Jadilah kita seperti Paulus. Murni, pure. Dia melepaskan yang ada. Ya semuanya. Tidak ada yang tersangkut dalam tubuhnya dia. Maka kemuliaannya Tuhan berikan kepada Paulus. Hikmat, kepandaian, kecerdasan dimampukan. Sehingga firman itu jadi berkat untuk kita semua. Amin, saudara. Nah, di sini. Ya. Nah, disinilah nanti dites sama Tuhan diujinya. Gagal apa tidak? Banyak yang gagal di situ. Apalagi yang diusik lagi. Tentang siapa lagi? Tradisi. Tradisi juga kalau belum melepaskannya, masih kental, tetap dia masih melakukannya. Nah ini, coba. Yang Tuhan tidak suka, Tuhan kikis sampai habis. Tapi kalau dia nggak mau dikikis, jangan mimpi mau dipakai sama Tuhan. Amin. Nah, disinilah ya. Nah, kemudian apa lagi di sini? Coba kita lihat ya di Roma 1 ya. Roma 1 tadi ayat apa? Ayat 18 ya. Ya di sini. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Siapa lihat? Yang menindas kebenaran akan firman Tuhan. Dihujat tuh firman itu. Dikatai ini dan itu. Ya, jadi mari cek and dicek diri kita tuh benar enggak mengasihi Tuhan. Benar enggak kita tuh hidup kita tuh udah sejati di hadapan Tuhan, ya. Nah, di sini kita terus harus mengoreksi, ya. Apakah kita bisa kecewa? Bisa kecewa.
ya. Janji tinggal janji. Nah, itu ya, hati-hati. Makanya perkataan penting sekali. Coba lihat sebentar di sini. Roma 2 ayat 8. Roma 2 ayat 8 dikatakan apa? Ya. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingannya sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelalaian. Coba lihat di sini. Ya. Murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingannya sendiri. Kita jangan mencari kepentingannya diri sendiri, amin. Yang tidak taat kepada kebenaran. Kita harus taat kepada kebenarannya, melainkan taat kepada kelalaian. Nah, di sini taatnya kepada dunia, taatnya melakukan pelanggaran terus ya. Nah, di sini banyak yang lagi. Nah, di sini banyak yang lagi. Ya, haleluya. Oke. Nah, di sini jadi penting kita jangan mementingkan diri sendiri ya. Kadang manusia itu nggak ada puasnya, betul. Kenapa? Sudah diberkati maunya untuk sendiri dan terus memperkaya diri, lupa kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemarin saya melayani ya di lapas ya. Aduh, saya sedih sekali lihat di lapas ya. Kita membagikan berkat aja. Ya ampun Tuhan, nggak dikasihkan semua ya gitu. Saya terenyuh juga sih gitu ya. Ya ampun Tuhan, aku bersyukur kata satu ya, apa eh, bisa melihat semua ini, saya bisa menengokin ke mereka di lapas. Gitu. Walaupun saya pulangnya sempat nyasar-nyasar ya, berapa jam tuh saya nyasar-nyasar, haleluya tuh sama Ibu Adeline, haleluya. Tapi happy kita nyasar-nyasar ya, kita jauhnya benar-benar kayak keluar kota ini pelayanan. Tapi itulah. Saya di situ merasa terenyuh ya. Saya lihat itu Tuhan kasihan kata saya. Kalau dekat saya pengen datang lagi. Saya pengen ngasih berkat gitu ke mereka gitu ya. Kenapa? Kasihan terus terang saya ya. Kata saya Tuhan, kalau saya memang deket ini jauhnya, kalau saya ke sana juga udah nggak sanggup sebenarnya. Karena kemarin rame-rame aja saya pergi gitu ya. Jadi saya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Nah ini saudara ya. Jadi kita nggak boleh, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingannya sendiri. Ya, ternyata di sana masih banyak orang membutuhkan ya, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, kepicikan, kelicikan, memperdaya orang, menekan orang, dikerjain hamba Tuhan. Ya, nah ini ngeri, saudara. Ya, jangan di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang di Roma 5 ayat 21. Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini ya, seperti dosa berkuasa dalam alam maut ya. Lihatin, dosa itu begitu berkuasa di dunia ini, menguasai. Untuk orang itu benar tuh kayaknya susah banget gitu ya. Untuk dirubah karakternya, untuk dibenarkan, untuk nasihat itu kayaknya memberontak melawan. Begitu berkuasakah ya ini apa dosa ini ya, di sini jelas sekali firman Tuhan dikatakan ya, di ayat 1 supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut ya, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Demikian juga ya, dosa di dunia ini begitu kuat sekali, tapi kasih karunia Tuhan lebih kuat lagi. Amin. Karena Dia yang berdaulat dan berotoritas, yang sanggup, yang bisa mengubahkan orang itu jadi benar seperti Paulus, maka kasih karunia Tuhan akan berikan kepada orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu kebenaran yang sejati. Yang dinilai itu oleh siapa? Sama Tuhan. Ya, tapi seringkali kalau orang dibenarkan oleh firman memberontak. Jangan diusik deh di sini. Aku paling rawan, langsung hilang damai sejahtera. Belum udah dihakimi sama Tuhan, baru aja sama manusia udah hilang damai sejahtera. Gagal nih mata Tuhan. Kemuliaan Tuhan tidak akan diberikan kepada orang-orang yang masih kompromi. Masih banyak alasan. Nah, kita juga demikian, hamba-hamba Tuhan akan dituntut sama Tuhan. Ya, sebagai pendengar firman Tuhan, sudahkah kita dimeteraikan firman ini? Ini aku Tuhan, aku mau Tuhan, seperti Paulus, jadikan aku Tuhan, jadi alatmu. Nah, di sini ya, maka di sini Tuhan katakan ya, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Nah, kalau kita benar, berkuasa kasih karunia, otoritas kuasanya, hikmatnya, ya, apalagi ya di dalam Roh Kudus bekerja
Apa yang kita ingin Tuhan selalu sediakan. Nah ini kenapa? Karena dia berotoritas. Karena kita benar. Nah sedangkan orang di sini dosa berkuasa juga di dalam alam maut. Lihat, dosa juga menguasai di alam maut. Jadi ini bentrok sekali, berlawanan sekali ya. Jadi ini kuat sekali tarik-tarikannya. Makanya kalau ada satu yang bertobat, malaikat bersorak-sorai. Kenapa dia suka bersorak-sorai? Karena dia sadar diri dan dia mau menyerahkan, ini aku Tuhan, pakailah aku. Tidak ada pemberontakan. Ini yang Tuhan mau. Amin, saudara. Nah, di sini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ya, Roma 6 ayat 20. Roma 6 ayat 20 dikatakan apa? Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Lihat, selagi berdosa, kita bebas dari kebenaran. Betul. Saya dulu ini benar-benar waktu masih single ya, saya senang bikin nyakitin orang ya, gitu. Kenapa? Itulah saya tidak tahu kebenaran. Makanya kita bebas dari kebenaran. Ya, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tapi begitu sudah tahu kebenaran, ya, dosa itu dilepaskan sama Tuhan, maka diselamatkan. Nah, di sini mau pilih yang mana saat ini? Ya, maukah kita jadi hamba dosa? Apakah kita mau jadi hamba kebenaran yang sejati? Jadilah kita hamba yang dapat dipercaya sama Tuhan, ya. Jadi apa? Kebenaran yang sejati ini. Seperti Paulus ini yang Tuhan kehendaki. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, ya. Kita lihat lagi saat ini, ya. Di ayat Roma 12. Roma 12. Roma 12 dikatakan apa yang Tuhan katakan, ya. Coba ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini yang Tuhan minta apa? Kekudusan. Ya, satu cuma minta Tuhan apa? Ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Persembahkan tubuhmu yang tak bercacat. Ya, jangan sampai yang terpaksa, bersungut-sungut, kecewa, kepahitan. Ya, dan di sini tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini baru dikatakan benar oleh Tuhan. Kalau kita mempersembahkan ini loh, aku Tuhan. Sehingga kita mau dikoreksi oleh firman, mau dibenahi, ya, mau dibimbing, ya, kita bisa mengucap syukur, tidak menghakimi, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Tapi banyak saat ini orang yang gagal di mata Tuhan. Begitu diberkati, mulai khawatir, mulai cemas, mulai ketakutan. Bukannya bersyukur, bukannya jadi berkat, semakin pelit, semakin pegang sendiri. Ini yang bahaya sekali, saudara. Ini ya, kalau saya lihat orang-orang ya yang saat ini yang jualan ini dan itu, kesian orang-orang kecil ya. Tapi itulah manusia, masing-masing punya pandangan cara yang berbeda. Tapi mari firman ini selami, karena firman ini untuk menyelamatkan hidup kita. Firman ini untuk menasehati, untuk menyadarkan bahwa hidup dan mati, nanti kita mati tidak membawa apa-apa. Makanya saat ini, lepaskan apa yang ada. Amin. Nah ini yang Tuhan minta, ya, persembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Dia. Tuhan mau hidup kita dibenahi supaya benar-benar hidup kita ini ada kebenaran di mata Tuhan. Nah, kemudian di ayat 2 apa yang di Amsal, maaf ya, di Amsal 11 dikatakan apa? Amsal 11 dikatakan apa di sini? Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup? Ya, di sini. Ya. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian? Nah, di sini firman jelas ya. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup? Hidup kita akan apa? Akan menjadi saksi. Hidup kita tidak ada kematian.
Selalu ada kehidupan. Di mana saat ini beras naik terus, tetap kita bisa makan. Di mana saat ini harga semakin melonjak tinggi, tetap kita masih bisa makan. Kita masih bisa menikmati. Kita bisa mengucap syukur. Kita tetap masih ada damai sejahtera. Kita tetap ada sukacita. Kenapa? Karena hidupmu adalah apa? Di sini, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Ada kehidupan. Tidak ada hambatan. Ada selalu buka jalan. Tuhan, tapi bagaimana orang yang tidak melakukannya, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang jahat akan menuju kematian. Jadi, ngapain kita berbuat jahat? Ngapain kita menyakitin orang? Ya, lihat, karena ujungnya menuju kematian. Kematian itu apa? Kematian damai sejahtera, kematian keselamatan, semua mati. Selalu ada masalah bertubi-tubi. Iblis selalu mencuri pelan-pelan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan, tapi dia mengejar kejahatan, mengejar terus ya hawa nafsunya. Di sini menuju kematian. Jadi hati-hati sekali ya. Di sini jelas sekali Tuhan katakan ya. Ini yang Tuhan peringatkan kepada kita. Ya, di sini kuncinya coba cuma satu yang Tuhan berikan di Roma 11. Roma 11. Kita lihat, ini kunci yang harus kita junjung tinggi-tinggi ya, di Roma 11. Karena inilah hidup kita ada di dalam Dia. Di Roma 11 dikatakan apa? Ayat 36. Roma 11 ayat 36 di sini katakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuh, semua sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Amin. Ya, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini semua kalau kita kembalikan lagi kepada Tuhan, ya, kita tuh memang benar-benar enjoy bersama Tuhan. Kita memberi tidak pernah kekurangan. Amin. Malah Tuhan akan memberikan kelimpahan. Ini mah ada berkat dibilang nggak punya duit. Ya benar-benar nanti nggak punya duit. Karena perkataannya itu nggak punya uang, nggak punya duit. Terjadilah dengan iman, dengan perkataan. Saking ketakutannya, saking pelitnya bilangnya nggak punya duit. Akhirnya terjadilah sesuai imannya. Nah di sini ya, maka di sini sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Nah, kau dari Dia, kembalikan kepada Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah kebenaran yang sejati. Kalau kita sadar, kita punya rumah karena Dia, kita punya sesuatu karena Dia, semua yang ada ini karena Dia yang menyediakan untuk kita. Semuanya kembalikan kepada Tuhan. Nah ini, maka inilah kebenaran yang sejati. Tidak dihak, tidak memiliki, ya, tetapi kembalikan Tuhan. Ini hanya barang titipan. Tuhan hanya ini untuk mengalirkan satu dengan yang lain. Ini bisakah kita seperti itu? Ya, nah di sini banyak nanti orang yang gagal di mata Tuhan. Ingin dipakai sama Tuhan untuk kemuliaannya, tapi tidak melaksanakan firman. Gagallah di mata Tuhan. Tuhan aja mau dimuliakan, bayar harganya luar biasa, betul? Sampai dia di kayu salib, ya, dicacah habis menembus dosa kita, penyakit kita, dosa-dosa kita, masalah segala sesuatunya. Nah, kita nggak sadar diri, kadang-kadang kita mau enaknya, mau endingnya, ya sesudah terjawab udah nggak mau bayar harga. Hati-hati sekali, saudara. Ya, Tuhan semakin dipercayakan pelayanan, semakin waspada, semakin hati-hati sekali. Karena setan itu pintar menjeratnya. Pakai cara-caranya iblis ya untuk memperdaya, untuk melemahkan kita. Nah, di sini ya penting sekali. Nah, disinilah ya yang harus kita sadari. Nah, jadi bersama Tuhan saya percaya ya pasti mendapat kemenangan kalau kita bisa melakukannya. Satu ayat lagi kita buka sebentar ya, Yohanes di Yohanes. Yohanes 14. Satu hal yang Tuhan minta, nggak banyak Tuhan sih ya. Cuma satu hal yang Tuhan minta. Ya. Kalau kita banyak mintanya, udah dikasih, dikabulkan, masih nggak puas-puas minta terus ya. Kata Tuhan ini nggak ada puasnya ya. Nah itu dasar manusia ya. Ya coba lihat sebentar di sini ya. Yohanes 14 ya. Ayat 15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekarang saya tanya, sudahkah engkau melakukan perintahnya? Belum tentu semua dilakukan, betul? Pasti, ya, belum melakukan semuanya. Apalagi kalau dagingnya diusik. Apalagi kalau mamonnya diusik. Wah, langsung ledak-ledak ya, gitu. Nah, apalagi ya, egonya kita ya, diusik ya. Nah, kenapa? Karena firman itu seperti pedang bermata dua. Dia menusuk dalam dan dia juga kembali kepada yang menyampaikannya. Kenapa? Karena Tuhan meluruskan jalannya. Ini loh jalanku, ini seperti ini loh. Aku akan potong dagingmu loh. Mau nggak dipotong kata Tuhan daging. Kalau engkau mau dipotong, kamu akan lulus. Tapi kalau kamu nggak mau dipotong, ya udah gagal kata Tuhan. Nah, di sini ya. Jadi ini luar biasa sekali firman-Nya. Tuhan mengingatkan kalau engkau memang mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahnya. Banyak orang nuruti bla bla, begitu nanti yang sensitifnya diusik, dia bisa memberontak sama sekali 100 derajat, dia bisa kembali. Ya. Dia menghegak dan dia bisa menekan hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukannya. Seperti orang kaya itu. Serahkan semua hartanya. Tidak bisa Tuhan, aku lemes dah. Gagal di mata Tuhan. Demikian juga orang yang diberkati akan dituntut sama Tuhan. Jadi kalau diberkati, ingat kembalikan kepada Tuhan. Bagi dialah segala sesuatunya. Kemuliaan bagi kemuliaan. Amin. Nah di sini saya terus terang, saya tuh pengen ke tempat lapas ya. Saya udah lama impian saya itu pengen ke lapas, tapi saya waktu itu saya belum ketemu orangnya. Saya pikir itu aku sama siapa ya Tuhan, aku mau ke lapas sendiri, saya takut. Puji Tuhan ketemulah ada tim lapas ya. Jadi begitu diajakin saya, oke lah saya langsung seperti nyambut gitu ya. Oke lah aku mau. Kenapa? Karena saya suka gitu ya. Kayak kemarin, "Loh kenapa ya cuma satu, kayak kasih dua, kayak tiga gitu ya. Satu kan cukup kurang gitu ya. Jadi aduh sayangnya kalau deket tuh saya mau juga tuh ke sana gitu. Cuma jauh, tapi kan memang Tuhan suruh ke sana lagi pasti ada waktunya ya. Percaya nanti ada waktunya saya ke sana lagi. Amin. Hati mereka jadi berkat, jadi jadi mereka ada pemulihan. Kemarin saya dengar ya di lapas tuh ada yang mau dibaptis. Berapa ya Bu Adeline? 8 ya. Ada 8 orang yang mau dibaptis. Begitu hambanya sudah nyampaikan firman, ada 8 orang mau dibaptis. Dan lucunya di lapas itu dia bikin ini apa? Kolam baptisan. Berarti mereka ini sudah mulai mengenal kebenaran. Wah, saya senang banget Tuhan, terima kasih kata saya itu ya. Di sini ada kolam baptisannya untuk membaptis mereka. Saya percaya nanti yang di penjara itu seperti nanti Paulus ya, akan jadi radikal ya, dia ya, yang terdahulu jadi kemudian, yang kemudian jadi terdahulu. Hati-hati dengan kita ini loh. Ya, kita harus tetap instan ya. Roh kita tetap menyala-nyala, jangan kesusu nanti sama mereka ya. Kita nanti begitu dia bertumbuh, kita melempem gitu ya. Kalah. Ayo, kita harus lebih radikal lagi ya. Saya rindu mereka juga bertumbuh menyadari kehidupan masa lalu dia. Seperti saya dulu. Saya dulu juga suka memberontak gitu ya, ke gereja main-main gitu ya. Suka ngerjain orang gitu. Dipikir bego banget ya, saya dulu nggak ngerti gitu ya. Sekarang udah mengerti saya, kata saya, terima kasih Tuhan, aku kok dipilih, Engkau menyelamatkan aku sehingga aku dibukakan kebenaran ini. Nah ini, kalau kita hidup tidak kompromi, hidup kita benar yang sejati, Tuhan akan angkat jadi kepala, bukan ekor. Amin, akan dibuat sesuatu yang berhasil. Yang tidak ada menjadi ada. Jadi hidup kita apa? Hidup dalam kasih karunia. Makanya hidup ini jangan khawatir, jangan takut. Yang penting kebenaran dulu harus ada dalam hidup kita. Kebenaran yang sejati seperti siapa? Seperti Paulus, seperti Daud yang radikal, seperti Daniel yang radikal, rohnya yang menyala-nyala. Itu yang Tuhan minta. Ya, adakah roh kita radikal? Jangan sampai nanti dipengaruhi, oh iya ya, jangan ya. Wah, itu imannya katanya iman tape kata Tuhan. Gampang terpengaruh, gampang dipengaruh, kalau saya tidak. Kalau dia nggak benar, tetap nggak benar. Ya, kalau benar ya benar. Nah, Tuhan mau seperti itu. Biarkan orang mencibir, tapi aku meluruskan jalan Tuhan. Aku lebih baik di pihak Tuhan daripada di pihak manusia. Amin. Manusia tidak bisa menyelamatkan, tapi Tuhan bisa menyelamatkan. Amin, saudara. Jadi ini aja yang saya sampaikan, ya.
Di sini yang Tuhan minta saat ini, kebenaran yang sejati ini seperti apa? Jadilah kita seperti Paulus, jadilah seperti Daniel, jadilah seperti Daud, ya, rohnya radikal, selalu bertanya Tuhan, hidupnya benar, ya dia tidak dendam, tidak sakit hati, tidak kecewa, kedudukannya dia tidak terusik, walaupun dia waktu ditegur sama Nathan juga dia mengakui kesalahan. Bisa nggak sih kita seperti itu? Banyak orang punya dosa nggak mau ngaku dosa. Rasanya paling benar dosanya numpuk kata Tuhan itu ya. Hati-hati saudara ya. Nah di sini puji Tuhan ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Biarlah firman ini menjadi berkat ya. Saya waktu merenungkan di Filipi 3 ini, ya benar Tuhan ini kebenaran yang sejati seperti Paulus ini nggak banyak yang bayar harga. Tidak banyak saudara. Ya, jadi hati-hati sekali, gesekan itu pasti akan ada ya, tapi kuatkah kita? Kita harus kuat, kita harus jadi pemenang. Karena iblis ini pengalamannya sudah ribuan tahun ya. Kalau kita nggak kuat, iblis bisa mengalahkannya. Dia bisa tepuk tangan. Tapi kuatlah bersama Tuhan. Melekatlah dengan Tuhan ya, dekatlah dengan firman Tuhan ya. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus bersama kita. Amin. Ya, makanya firman jangan jauh-jauh ya, renungkanlah firman siang dan malam. Ini aja yang saya sampaikan firman. Biarlah menjadi berkat supaya hidup kita ini menjadi satu kebenaran yang sejati di mata Tuhan, sehingga boleh kita bangga di hadapan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Hamba sudah menyampaikan sabdamu Tuhan Yesus. Kami tahu kebenaran yang sejati ini Bapa tidak mudah Tuhan. Seringkali daging memberontak. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang potong setiap daging-daging itu Tuhan. Sehingga mereka lolos ujiannya Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa ambil bagian ya Bapa. Kami bersyukur firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Sehingga menyadarkan mereka ya Bapa. Sehingga Tuhan banyak orang-orang benar Bapa menyenangkan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Bapa segala sesuatunya dari Dia kembalikan kepada Engkau juga ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Berkati Bapa sehingga Bapa hidup kami ini Tuhan menjadi berkat untuk mereka yang berdosa berbalik kepadamu Tuhan, sehingga mereka mau dijadikan Paulus-Paulus yang baru Tuhan Yesus, sehingga mereka hidup radikal ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Satu Kristus kami ucap syukur di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Boleh angkat satu pujian ya, Bu Adeline? Nanti saya minta doa syafaat. Iya, oke. Saya minta doa syafaat ya untuk Ibu Esther ya. Silakan Bu Adeline angkat satu pujian. Baik, terima kasih hambanya Ibu Evangelis Elia Esther. Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Mari Bapak Ibu kita mau masuk doa syafaat. Angkat satu buah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Ibu Elia, saya izin live lebih dulu Bapak Ibu semua. Oh ya. Saya mau pelayanan di rumah duka. Ya, ya terima kasih Bu Adeline ya, selamat melayani. Oke. Selamat melayani Kak. Tuhan Yesus berkati. Amin, amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Adeline. Oke. Ya. Shalom. Halo. Halo. Silakan Bu Esther doa syafaat. Iya Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kalau kami masih bisa Bapa bersekutu dengan Engkau, memuji meninggikan namamu, berdoa kepadamu, mendengar firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu mengurapi kami ya Bapa. Kau jadikan kami Bapa menjadi sahabat-Mu ya Bapa.
Biarlah kami Tuhan boleh Tuhan selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu. Karena Engkau Bapa yang baik yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa pada malam ini. Begitu juga ya Bapa kami sudah berkati Bapa hambamu Bapa Ibu Elia ya Bapa yang selalu mengumpulkan kami untuk beribadah kepadamu. Pakai dia Bapa semakin hari semakin heran ya Bapa. Biarlah namamu saja dipermuliakan, namamu saja ditinggikan. Berkati suaminya, berkati anaknya Mikael ya Bapa. Biarlah keluarga ini Bapa menjadi keluarga kerajaan sorga. Kami juga Bapa yang jemaat Tuhan. Tuhan Engkau bimbing kami terus. Amin. Biarlah kami terus Tuhan. Jadikan kami pendoa-pendoa dan penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami Bapa bukan kami lagi, tetapi roh-Mu yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Biarlah segala Tuhan kedagingan kami yang tidak berkenan di hati-Mu Bapa, Engkau buang itu dari hidup kami Tuhan. Biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu saja. Biarlah hati pikiran kami, telinga kami mendengar suaramu ya Bapa. Mari Bapa Engkau pegang tangan kami Bapa. Beri kekuatan kepada kami di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini Bapa banyak Tuhan tantangan, baik itu Tuhan muncul nabi-nabi palsu Tuhan. Tuhan Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami percaya Bapa di Mazmur 91 sampai tua kami, sampai uban di kepala kami, Engkau menggendong kami. Karena Engkau telah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk menebus segala dosa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Berkati hamba-Mu yang membawakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman itu boleh tumbuh berakar di dalam hidup kami. Kau jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah kami Tuhan selalu melekat kepadamu dan bersyukur kepadamu karena Engkau memilih kami sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat bangsa kami Tuhan. Tuhan Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau tidak membiarkan kami, bangsa kami terlunta-lunta ya Bapa. Biarlah Tuhan yang mencurahkan Tuhan roh pertobatan di bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini tunduk kepadamu ya Bapa. Pakai presiden kami dan wakilnya Tuhan. Semua Tuhan jajarannya Tuhan. Untuk takut akan Engkau. Biarlah bangsa kami ini Tuhan boleh diubah Tuhan. Boleh bertobat. Segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab firman-Mu Bapa sudah diberitakan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu sampai ke ujung bumi. Biarlah Tuhan kami selalu berdoa dan berjaga-jaga. Kami tidak tahu Bapa Engkau datang kapan, tetapi Engkau Tuhan menuntun kami untuk kami hidup kudus tidak bercacat ya Bapa. Kuatkan kami Bapa. Biarlah kami terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau menjalani hidup ini. Pegang tangan kami ya Bapa. Biarlah kami jangan tergelincir menjalani hidup ini. Tetapi kami semakin kuat di dalam Engkau. Semakin jadikan kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Biarlah semua Tuhan, bangsa kami yang kami doakan ini Tuhan. Angkat Tuhan, berikan Tuhan menjadi bangsa yang tunduk kepadamu. Biarlah mata dunia melihat Tuhan, sekalipun anak-anak-Mu Tuhan sedikit ya Bapa, tetapi Engkau terus menjawab doa-doa anak-anak-Mu Tuhan di bangsa ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau ada di bangsa kami ini. Engkau tidak Tuhan meninggalkan bangsa kami ini. Tidak meninggalkan anak-anak-Mu semua yang berdoa kepadamu.
Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Biarlah kehendak-Mu Tuhan. Semua di dalam doa kami. Bukan kehendak kami. Melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Blazer ya. Kita angkat dulu kedua tangan, kita terima berkat dulu ya. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan saat ini. Oh, reke mamata kata-karanya, siki mamata karanya, siki. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat damai, sukacita, kelimpahan datang. Tuhan terima kasih. Sampai engkau datang dijemput di atas Allah yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Ya. Makasih Bu Elias. Oke. Terima kasih. Bu Mari. Elia, Oke. kita live dulu Bu Elia, mau ke dapur. Iya, Ya, silakan mau mau bicara, mau tanya sesuatu yang kurang. Bu Elia ini di sini nggak apa di persoalan doa nggak ada grupnya Bu ya? Kenapa? Nggak ada grupnya ya? Grup apa gitu Kristus Ilahi? Tubuh Kristus